Guys, sekarang kita sudah ada di Astra Motor Cokro Denpasar, dan ini main dealernya gede banget. Kita lihat di sini banyak banget motor-motor Honda yang kece-kece habis ya. Tapi kita bakalan mau review motor yang baru banget di launching oleh Honda ya, yaitu all new Scoopy 2020. Nah, seperti apa sih motornya? Langsung aja kita menuju ke ruangan khususnya dong. So guys, di depan kalian ini ya sudah ada 4 varian dari 8 varian New Scoopy 2020. Nah, ini kalian sudah bisa lihat ya. Motor klasik tapi kece banget, dan di sini kita hanya sementara bisa display 4 dulu ya. Karena memang warnanya sendiri itu ada 8 dan itu bener-bener yang keren banget. Nah, kalau kalian yang pengen tahu warna itu apa, kalian bisa cek di tulisan sebelah di sini. Ini semua sudah ada ya, untuk dari jenis-jenis warnanya. Nah, kita bakalan ngenalin dulu ya dari sini. Ini adalah tipenya yang red sport ya, atau merah yang sporty. Kemudian ini adalah stylish brown. Kemudian di sini sudah ada yang namanya fashion blue, dan di sini ada yang namanya prestige white ya. Dan ya kalau gua disuruh milih ya, jujur aja gua bakal milih yang abu-abu ini. Ini abu-abunya menurut gua keren banget. Karena ya dari segi warnanya kelihatan banget klasik tapi ada modernnya. Karena memang Scoopy di desain itu adalah klasik tapi modern. Mantap jiwa. Dan juga ya untuk variannya itu juga dibagi menjadi 2, yaitu ada yang memakai smart key alias keyless, dan ada juga yang masih pakai kunci konvensional alias pakai kunci batangan ya. Dan itu salah satunya yang ini. Ups ya, menyala ya motornya. Ya, ini sudah pakai kunci batangan ya. Nah, untuk yang keylessnya sendiri itu kita dapatnya yang seperti ini. Oke, ini dia keyless ya. Jadi memang dibagi menjadi 2. Dan kesamaan yang lagi adalah Scoopy ini semuanya memakai sistem CBS ya, atau Combi Brake System. Plus juga ISS atau Idling Stop System ya, yang ya salah itulah yang kalian kalau misalnya berhenti di sekitar 3 detik itu bakalan motornya atau mesinnya bakal mati dengan otomatis ya. Jadi kalau kalian mau nyala itu tinggal buka gas sedikit dan sudah nyala lagi ya. Dan kali ini gua bakalan ngambil satu motor untuk kita review ya. Seperti apa sih dari segi penampakannya, desainnya seperti apa. Jadi check it out. A few moments later. Yang gua review di awal ini adalah yang favorit gua banget ya, yaitu stylish brown. Karena ya gua sendiri memang pecinta warna coklat dan makanan sebelah coklat gue suka banget. Dan di sini juga warna coklatnya itu juga nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu coklat kental banget, karena ada semacam kayak ya abu-abunya gitu. Jadi kayak perpaduan coklat dan abu-abu. Nah, di sini kita lihat ya, dari depan ini lampunya gue suka ya, karena bener-bener yang sudah back to classic. Jujur aja ya, kalau bisa dibilang ya, kalau Scoopy itu sudah ada 4 generasi ya, yaitu Scoopy yang karbu, Scoopy FI, yang FI R12 kalau biasanya orang sebut ya karena pelek 12, dan ini adalah yang 2020. Bisa dibilang ya, yang 2020 ini adalah generasi yang favorit gua nomor 2. Karena favorit gua yang pertama adalah tetap yang generasi pertama, yang ratingnya atau sennya itu masih di sini ya, terpisah. Itu gua suka banget karena memang lebih klasik. Tapi ya ini favorit gue nomor 2 ya. Kemudian ya kalau dari segi lampu sudah menggunakan LED, kemudian sennya juga di sini tidak LED ya, masih bohlam.
Kemudian ya dari segi-segi lainnya juga nggak terlalu banyak berubah ya dari Scoopy pada umumnya, tapi memang punya lekukan yang berbeda tentunya dari setiap generasi. Kalau kita lihat dari segi velg maupun ban ya, ini masih menggunakan ring yang sama yaitu 12 dengan balutan ban 100/90/12 ya. Tapi ya gua agak sedikit sayang sih ya, warna silver ini agak kurang nyambung ya. Kalau gua pribadi sih ini lebih cocok dengan warnanya hitam tentunya. Tapi nggak ada masalah sih kalau kalian yang memang suka warna silver ya nggak masalah. Tapi kalau gua seneng warna hitam, jadi ya mungkin kalau gua punya Scoopy ini, velgnya bakal gua jadi hitamin dulu. Mantap. Dari tampilan speedonya ini bisa dilihat ya, kalau bener-bener yang lebih gembot menurut gua ya, karena di sini ada semacam kayak body kit. Ya mungkin untuk sebagian orang mungkin nggak suka, tapi gua suka banget karena memang ada tetap klasiknya. Kemudian dari desain speedonya, dari dalamnya itu juga ya gimana klasik ya, enak ngelihatnya gitu loh. Dan ya kita bakalan nyoba untuk nyalain dulu ya. Yaitu yang pastinya kalau yang ini adalah versi keyless ya. Ini kita pastikan dulu keylessnya, kuncinya itu ada di, kok kunci sih, remote itu ada di terdekat. Kemudian nyalakan tombol starter, kemudian baru kita putar knopnya. Lihat ya, ada tulisan Scoopy tadi ya. Dan di sini ya harap dimaklumi bensinnya nyaris tidak ada. Bukan nyaris sih, cuma untuk ya nyala doang. Ya, di sini sudah ada panel untuk fuelnya atau takaran bensinnya. Kemudian juga sudah ada jam. Kemudian sudah ada yang namanya odometer ya. Ini lihat 1 kilo. Kemudian juga ada trip. Kemudian juga ada konsumsi berapa kilometer per liternya ya. Jadi 1 liter tuh bisa dicek. Kemudian average-nya juga ada. Dan seperti inilah kurang lebih tampilan di speedonya. Ini benar-benar sudah futuristik banget ya. Tapi tetap ada klasiknya. That's why aku suka banget sama Scoopy ya. Oke, kita bakalan lanjut ke bagian keyless-nya. Untuk keyless sistemnya ini sama dengan Vario 150 yang terbaru ya. Karena jujur aja tadi gue coba ya, ini ditekan kok nggak mau nyala gitu kan. Kalau misalnya kayak P6 150 yang lokal itu kan dia ditekan langsung nyala ya. Ini gue bingung, ini kok nggak nyala-nyala nih gue. Oh, gue pikir ya, oh akinya mungkin nggak terpasang. Tapi ya gue diajarin ternyata ini harus dinyalain dulu di starternya sampai logo kunci yang ada di sini ya menyala, baru kita putar knopnya. Ya. Dan nyala. Ya, bisa dilihat ya, nyala. Ya, jadi sistemnya baru yaitu mengikuti dengan Vario 150 terbaru ya. Kemudian di sini sudah ada yang namanya ISS ya atau idling stop system, dan kalian bisa lihat di sini tuh sudah ada A-nya ya, kelihatan. Lalu di sisi kirinya sudah terdapat juga dengan combi brake system ya, alias kalau kalian ngerem 1 biji di sini itu sudah ngerem juga ngedepan ya. Tapi bukan berarti rem depan tuh bakalan langsung banget, enggak, tapi cukup untuk bisa mengerem depan belakang secara bersamaan. Dan juga sudah ada namanya parking brake lock ya. Oke, ini sudah ada juga namanya gantungan barang. Dan ini bener-bener yang enak banget ya. Kalau kalian nggak mau pakai, tutup aja, beres. Untuk sadelnya sendiri, ini gua sangat suka dengan bawaannya. Ini empuk dan juga balutan kainnya ya atau balutan covernya itu coklatnya dapet banget. Jadi bener-bener yang bisa dibilang sangat-sangat klasik dan klasik ya. Lebih seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat untuk dalemannya atau di bagian bawahnya sadel. Kurang lebih seperti ini, dan ini juga bisa nyimpen satu helm di sini ya. Helm yang kecil aja sih, nggak usah helm gede-gede ya. Kemudian bensin atau tempat BBM seperti ini ya. Kalau kita lihat dari bokongnya atau belakangnya ini, jujur aja gua suka banget ya. Ini kesannya benar-benar klasik banget, sudah berbentuk bulat. Jadi mengedepankan memang motor-motor retro atau klasik ya. Kalau kita lihat dari segi mesin ya, tipe mesin yang digunakan adalah 4 langkah, tipe SOAC dengan ESP plus pendingin udara.
Kemudian sistem suplai bahan bakar yang sudah menggunakan PGM-FI atau Programmed Fuel Injection. Kemudian diameter kali langkahnya adalah 47 kali 63,1 mm. Transmisinya sudah pasti adalah otomatis V-Matic. Rasio kompresinya adalah 10:1. Daya maksimumnya adalah 6,6 kW dalam kurung 9 PS per 7.500 RPM. Torsi maksimumnya adalah 9,3 Nm dalam kurung 0,95 kgf.m. Ya, gua nggak tahu sih cara baca gimana ya, kurang lebih seperti itu. Per 5.500 RPM. Untuk tipe starternya menggunakan electric plus kickstarter. Loh, ini kok tidak ada kickstarternya ya? Oke, yang ada kickstarternya itu hanya di versi non-keyless. Kemudian tipe koplingnya adalah otomatis, sentrifugal, dan tipe kering. Ya kurang lebih seperti itu spek mesinnya yang masih pabrikan ya. Jadi kalau kalian mau ngoprek ya silahkan aja sih. Kemudian untuk velg belakang juga sama ya, silver dan menggunakan ban yang lebih lebar, yaitu 110/90 ring 12. Jadi yang belakang tetap lebih lebar ya. Kemudian kalau kita mau nyari shocknya, kayaknya sih bakalan sama dengan bawaan yang sebelumnya ya, yaitu 330. Nggak jauh beda sih. Jadi kalau kita ganti dengan yang variasi juga langsung bisa, no problemo ya. Untuk knalpot sendiri ya lebih mungil kalau gua lihat ya, lebih mini menurut gua. Cuman ya sepertinya loh ya, ini sepertinya dia bakalan punya knalpot yang berbeda dengan versi sebelumnya ya dari lekukannya kemungkinan. Jadi yang versi sebelumnya itu kalau kita pakai knalpot misalnya adalah R9 Misano, itu sepertinya bakalan nunggu dulu sih. Mungkin loh ya, mungkin. Karena gue juga belum pernah nyoba. Jadi kedepannya kita bakalan mungkin bisa dicoba kalau ada yang mau pasang. Jadi kurang lebih seperti itu ya review gue untuk All New Scoopy 2020. Jadi kalau kalian pengen bertahu harganya ya, di sini kalau gua ngomong harga motor sih gua bakal sebutin, tapi kalau yang variasinya gua nggak bakal sebutin di video ya. Jadi ini adalah harga dari pertama kali launching di Bali ya, yaitu waktu tanggal 5 Desember 2020 hari Sabtu. Jadi di situ sudah disebutkan ya, ada dua macam harganya, yaitu untuk yang sporty yang seperti ini dan yang Prestige seperti ini, itu harganya adalah 20.865. Itu yang basicnya adalah masih menggunakan kunci konvensional. Kemudian yang tipenya adalah yang kesayangan gua ini ya, yaitu yang stylish. Dan yang Prestige itu adalah 21.665 ya. Karena kenapa lebih mahal? Itu sebabnya menggunakan keyless. Nah, jadi kalau yang versi murahnya itu tidak menggunakan keyless alias menggunakan kunci konvensional. Dan itu pun ya harga gua sebutkan sekali lagi ya, mulai dari tanggal 5 Desember 2020 hingga waktu tidak ditentukan ya, karena pastinya ada perubahan harga di waktu ke depan ya, entah mungkin di Januari, Februari itu mungkin ada perubahan harga, itu sudah pasti ya. Gua nggak tahu kapannya, tapi yang jelas kalau kalian yang pengen langsung motornya itu kalian langsung aja datang ke Astra Honda Cokro Denpasar, atau kalian juga bisa datang ke dealer-dealer Honda terdekat dari lokasi kalian ya. Karena hari ini gue syutingnya adalah di Honda Astra Motor di Cokro Aminoto tentunya. Dan sekali lagi ya gue peringatin ya, harga yang gue sebutkan adalah per hari Senin tanggal 7 Desember 2020 ya. Dan launchingnya ada tanggal 5 Desember 2020. Jadi kalau nanti ada perubahan harga atau kalian yang berada di luar Bali itu ngebacotin soal harganya, itu kalian sumpah. Ya nggak tahu lah gue ngomong apa lagi ya, mungkin kurang etika atau apa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk All New Scoopy 2020. Jadi pembahasannya sampai di sini. Gua Andre Faren, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye-bye. Terima kasih ya buat Honda Astra Motor untuk ngizinin gua bisa nge-review All New Scoopy 2020.